Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleha? Alhamdulillah luar biasa, badan sehat, otak cerdas, budi baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Sholat 5 waktu, rutin membaca Al-Quran dan maknanya. 2. Hormat dan santun pada orang tua dan guru. 3. Belajar tekun dan disiplin. 4. Berakhlak mulia dalam ucapan, sikap, dan perbuatan. 5. Rapi dalam penampilan dan membudayakan hidup bersih. Amin. Allahu Akbar. Baik, nanti ada hubungannya dengan pembelajaran kita dengan listrik statis. Ya, mungkin kalian di rumah pernah melakukan sesuatu yang sebenarnya berhubungan dengan listrik statis, tapi kalian belum mengetahui. Contoh, ketika Ananda memakai baju yang baru disetrika, apa yang terjadi? Coba. Bajunya lengket, Bajunya hangat. lengket. Bersama satu persatu. Coba, siapa? Alexa, selain dari itu tadi, dari kawannya tadi udah bajunya ya hangat ya. Oke, Auri hangat. Satu lagi. Pertama, Anda mengetahui itu apa listrik statis. Nanti apa saja yang Anda temukan, ada video nanti akan Bapak tampilkan. Jadi silakan nanti tonton videonya setelah ini. Bapak akan memperlihatkan video tentang listrik statis. Ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan percobaan di kelompok, dibentuk nanti akan Bapak suruh berkelompok. Tapi ingat, jangan membentuk kelompok sampai ribut, sampai terlalu lama. Bapak akan 1 menit kelompoknya selesai. Yang berikut, kalian berdiskusi di dalam kelompok untuk mengetahui muatan listrik itu ada berapa saja, listrik statis. Ya. Dan kemudian setelah kalian melihat video itu, nanti kalian juga bisa melakukan percobaan sederhana di dalam kelompok. Ya. Memakai balon dan memakai penggaris plastik. Ya, nanti presentasi di depan sini setelah hasil di kelompok kalian masing-masing. Dan Bapak nanti akan adakan penilaian sebelum proses pembelajaran.
yang kita namakan dengan pretest. Itu nanti silakan Ananda buka di HP masing-masing, karena link tadi sudah Bapak kirimkan untuk ujian pretest. Tunggu setelah Bapak perintahkan nanti, ya. Jadi itulah aturannya, termasuk penilaiannya, termasuk apa yang akan kita lakukan, termasuk Bapak akan suruh kalian dulu untuk membentuk kelompok, maksimal waktunya paling lama 2 menit. Nah, silakan sekarang Bapak persilakan. Kita lewat depan TV itu mungkin kita merasa bulu tangan kita seperti tertarik, ya. Oke. Nah, selain dari itu apa lagi yang pernah Ananda rasakan? Mungkin salah seorang bisa mengacungkan tangan. Nggak ada sama sekali. Coba diingat-ingat, Bapak sudah contohkan tadi sebelumnya. Mungkin kita menggunakan TV. Tidak baju. Baju, kenapa dengan baju? Kalau kena kamera kesulitan bisa. Satu-satu. Pak, saya Pak. Ayo, siapa nih? Cindy. Kalau misalnya kita tidak baju kan Pak, terus bajunya itu pasti hangat, pas dipakai ke badan itu bulu-bulu tangan kita jadi naik semua. Sendiri. Iya. Oke, betul. Mungkin ada yang merasakan, cuma malu pula bilang, atau mungkin agak masih malu-malu menyampaikan benar apa yang disampaikan. Jadi kita pakai baju yang barusan siap di semua. Jadi Anda sudah tahu. Yang pertama kita nanti akan melakukan pengamatan apa itu listrik statis. Yang kedua nanti kita akan melihat tayangan video yang berupa seperti animasi, ya, bagaimana listrik statis itu nanti diisi. Nggak usah tengok, sebisanya, namanya pretest. Buka buku langsung diisi, ya. Kita kan Bapak sudah ingatkan, langsung diisi. Yang sudah terbuka langsung diisi, kalian baca langsung diisi, ya. Nah, makanya Bapak bilang waktunya 3 menit. Soalnya emang beda-beda. Jadi isi apa yang ada di situ diisi, ya. Nggak usah diraukan kalian mau dapat berapa. Yang namanya itu adalah pos. Nah, Bapak kan sudah jelaskan tadi. Oke, lanjut. Waktu tinggal 2 menit lagi. Ada yang mengalami kendala? Oke, ya. Sekali lagi. Nah, 1 menit lagi. Siap, Pak. Hah? Ya, udah siap, silakan ditutup. Dikirim udah sampai submit. Nah, sampai submit, ya. Jangan sampai nggak di-submit. Ya, udah selesai semua? Oke. Ya, kalau udah langsung dikirim. Submit. Oke, ada waktunya, udah selesai semua? Sudah, Pak. Disimpan dulu HP-nya. Oke, Pak. Oke. Nah, semua taruh lagi HP-nya dengan baik, jangan sampai jatuh. Sekarang, ya, kita lanjutkan. Ditaruh HP-nya semua, silakan Ananda untuk membentuk kelompok. Waktu 2 menit. Masing sudah ada kan? Sudah. Jadi marilah bersama-sama kita untuk menonton film animasi yang menjelaskan tentang listrik, gejala listrik statis. Nah,
silakan diperhatikan dengan baik. Film berikut yang Bapak tampilkan, moga-moga Ananda bisa memperhatikan dengan baik dan serius. Halo, jumpa lagi bersama dengan Memfong. Kali ini kita akan mempelajari tentang muatan listrik. Nah, di situ terlihat bahwa pada baju, balon, dan juga pada dinding itu terdapat muatan positif negatif yang jumlahnya sama, sehingga pada baju, kemudian pada balon, dan juga pada dinding memiliki muatan yang netral. Nah, muatan ini dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya dengan cara digosokkan. Namun yang bisa berpindah hanyalah yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron. Sementara proton atau yang bermuatan positif tidak dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Terjadinya perpindahan elektron ini mengakibatkan benda yang tadinya bermuatan netral dapat menjadi bermuatan positif dan menjadi bermuatan negatif. Benda yang mendapatkan tambahan elektron akan bermuatan negatif dan benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Perbedaan muatan ini Coba setelah Anda tadi menonton daripada animasi tentang perpindahan elektron atau yang kita kenal dengan gejala listrik statif dalam kehidupan kita sehari-hari, silakan kalian diskusikan di dalam kelompok tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dari kita menonton video tadi. Ya, silakan kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dimunculkan. Coba tes digosokkan terus sobek, terus yang kedua yang lain silakan untuk memperhatikan ya bagaimana supaya hasil presentasi ini sama-sama kita dengarkan. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok IPA akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengidentifikasi gejala listrik statis. Sebelum masuk ke dalam presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alisa Silviandra. Perkenalkan, nama saya Olivia Banahar. Perkenalkan, nama saya Sugata Fiani. Oke, mari kita masuk ke dalam presentasinya. Nah, teman-teman semua tahu nggak apa itu listrik statis? Pertama-tama kami mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Febian Tikasari. Saya Askaulia. Saya Salsabila Rahman Tinggi. Saya Rinda Filosia Putri Saroli. Sekarang kami akan memperkenalkan kami. Baiklah teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang 3 pertanyaan dari lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kami membahas tentang suatu kegiatan listrik statis, yaitu reaksi antara penggaris plastik yang digosok dengan rambut lalu ditempelkan pada kertas. Soal yang pertama yaitu, sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya yaitu, antara penggaris plastik dengan potongan kertas tidak memiliki reaksi apapun. Kertas tidak menempel pada
soal pertama yaitu sebelum penggaris plastik digosok dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris plastik didekatkan dengan potongan kertas? Jawabannya adalah jika penggaris tersebut belum digosokkan dengan rambut, maka penggaris tidak akan menempel dengan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini tentang listrik statis. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba. Dari hasil diskusi tadi, sebelum kita simpulkan sedikit ya, Bapak review hasil yang tadi. Ya, Ananda, bagus-bagus diskusinya sebelum kita simpulkan, maaf. Ini lumayan bagus, tetapi tadi ada dari kelompok 5, dari kelompok yang menjawab, kenapa sebelum penggaris plastik digosok kertas tak menempel kertasnya? Dijawab, itu karena tadi katanya belum ada muatan positif atau negatif. Hari ini Bapak luruskan. Bisa. Ayo, sebelum kita tutup, kita simpulkan pembelajaran kita. Oke, apa Eza? Kesimpulan dari Eza? Tidak seimbang dalam satu benda, dan atom itu memiliki tiga jenisnya, yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Proton ini kan bersifat positif, sedangkan elektron negatif, dan neutron itu netral. Jika benda balon ataupun kain, lampu, dalam balon itu terdapat elektron dan memiliki proton yang sedikit, jadi lebih banyak elektron, dan baju memiliki netral. Nah, jadi ketika didekatkan itu, yang elektronnya itu akan tertarik, tapi protonnya tidak, karena sifatnya tidak akan berpindah cepat atau ia akan tetap di situ. Oke, tepuk tangan dulu. Boleh, Eza. Ada satu lagi? Kita bisa sita ya. Nah, gerakkan suaranya sedikit biar kedengaran sama kawan-kawan. Kalau kedua benda belum digosokkan satu sama lain, tidak akan menempel. Itu saja. Oke, udah ada 2 kesimpulan. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, kalian adalah anak-anak yang hebat tentang pembelajaran listrik statis. Betul apa yang dikatakan Aiza tadi, bahwasanya ya benda itu pertamanya secara umum dia netral. Di dalam sebuah benda itu ada yang namanya atom, dan di dalam atom itu ada proton, yang proton itu bermuatan positif, neutron juga bermuatan negatif, yang berpindah adalah elektron. Beda, kalau berbeda muatan antara positif dengan negatif, dia akan saling tarik. Itulah yang terjadi. Betul, kesimpulan sangat baik sekali. Kalau bedanya sama muatannya, dia tidak akan tarik. Itulah yang terjadi, kata Iza, sebelum dia digosokkan tadi. Salah satunya bisa dengan cara digosok atau induksi atau dengan kita yang menggosokkan. Yang berikut tadi ditambahkan oleh Siva, benda kalau tidak digosokkan dia tidak akan saling tarik. Kenapa? Karena muatannya sama antara positif dengan negatif. Dia kalau terjadi tarik menarik, yang satu muatannya lebih banyak, negatifnya yang satu positif. Kalau didekatkan dia tarik menarik. Kenapa? Ya karena elektronnya yang bisa berpindah. Baik, ya. Jadi untuk anak bapak semuanya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk pembelajaran ini. Kemudian anak-anak bapak coba semuanya setelah kesimpulan kita, bapak sudah melakukan penguatan refleksi tentang kalian. Jadi intinya bagaimana nih pembelajaran hari ini? Seru? Menyenangkan? Ada materi yang susah? Baik ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, Bapak persilakan untuk nanti dipersiapkan diri baca materi di rumah tentang
elektroskop. Jadi dengan demikian cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Mari ya bersama-sama kita menutup pembelajaran dengan mengucapkan